Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi saya yang saya ambil yaitu Sistem Informasi Akuntansi dalam Dunia Bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hartanti Sinaga dengan NIM 2403010100281, kelas Sistem Informasi Akuntansi AK 501 dengan dosen pengampu yaitu Abdurrahman. Oke, latar belakang saya mengambil topik ini adalah dalam perkembangan bisnis yang cepat, pasti membutuhkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Nah, hal ini mendorong setiap perusahaan mengadopsi sistem informasi, di mana perusahaan harus dapat memaksimalkan sistem informasi karena implementasi sistem informasi ini dapat memberikan banyak manfaat dalam bisnis. Nah, rumusan masalah yang saya ambil ada tiga. Yang pertama, eh, apa itu sistem informasi akuntansi? Yang kedua, bagaimana implementasi penerapan sistem informasi akuntansi di dunia bisnis? Yang ketiga, apa saja manfaat dan tantangan dalam penerapan SIA? Nah, selanjutnya adalah tujuan eh, topik saya, yaitu menjelaskan konsep SIA, menggambarkan penerapan SIA dalam dunia bisnis, dan menganalisis manfaat dan tantangan yang dihadapi perusahaan em, dalam meng- dalam menggunakan SIA. Oke, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah konsep SIA. Nah, secara umum, SIA didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mencakup proses pengumpulan dan pemrosesan data untuk menghasilkan output, misalnya berupa laporan keuangan yang dapat digunakan pengguna untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Nah, ada empat komponen dalam SIA, yaitu yang pertama data. Transaksi, penjualan, pembelian, pengeluaran kas, dan berbagai aktivitas keuangan lainnya merupakan contoh-contoh dari data. Nah, data-data perusahaan tersebut dibutuhkan pada tahap pengumpulan data mengenai transaksi keuangan yang merupakan tahapan pertama dalam SIA. Dengan pengumpulan data yang akurat, laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi valid untuk mendukung fungsi pengambilan keputusan. Yang kedua adalah informasi. Setelah data dikumpulkan, tahapan berikutnya adalah tahap pemrosesan informasi. Data yang terkumpul diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna, seperti laporan keuangan. Pemrosesan data ini melibatkan berbagai teknik akuntansi seperti pencatatan jurnal, posting ke buku besar, dan pembuatan laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya adalah pengguna. Informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data akan dimanfaatkan oleh pengguna dan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya manajer, auditor, investor, ataupun lembaga pemerintah. Laporan ini harus disajikan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami oleh pengguna. Dan yang terakhir komponennya adalah keputusan. Pemanfaatan informasi yang digunakan oleh pengguna tadi dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. eh, Pengambilan keputusan tersebut dapat berhubungan dengan berbagai aspek keuangan dan operasional perusahaan seperti keputusan manajerial, keputusan formasi, keputusan pembiayaan maupun keputusan lainnya. Nah, ini penjelasan yang tadi saya jelaskan. Oke, lanjut. Jenis-jenis SIA. Nah, jenis-jenis SIA dalam perusahaan itu ada dua, yaitu SIA berbasis manual dan SIA berbasis digital. Maksudnya itu apa? SIA berbasis manual mengandalkan proses pencatatan dan pengolahan data secara manual menggunakan alat tradisional seperti buku besar, kertas, dan kalkulator. Sebaliknya, SIA berbasis digital itu menggunakan perangkat lunak atau software dan teknologi komputer untuk mengelola data akuntansi. Proses pencatatan, pengolahan, dan penyusunan laporan keuangan digunakan secara otomatis menggunakan perangkat lunak akuntansi. Contoh contoh paling mudahnya adalah menggunakan Excel. Nah, penerapan SIA pada perusahaan kecil dan menengah atau UKM. Nah, penerapan SIA dalam perusahaan UKM itu memiliki beberapa tantangan, yaitu pertama, keterbatasan dana untuk mengimplementasikan SIA yang memerlukan investasi untuk perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta biaya pelatihan dan pemeliharaannya. Nah, yang kedua tantangannya adalah sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang atau pengetahuan yang mendalam tentang akuntansi. Nah, solusi yang dapat ditawarkan atau yang dapat dihadirkan untuk
menghadapi tantangan itu adalah yang pertama, pemilihan software akuntansi yang terjangkau dan software akuntansi yang dirancang untuk mudah dipahami dan yang menyediakan panduan atau tutorial bagi pemula. Yang kedua, terkait sumber daya manusia dapat dikasih solusi berupa mengikuti pelatihan yang dapat membantu memahami dasar-dasar akuntansi. Nah, penerapan SIA pada perusahaan besar. Nah, pada perusahaan besar, SIA digunakan untuk mengelola transaksi yang kompleks dan beragam. Contohnya, perusahaan multinasional biasanya mengimplementasikan SIA yang lebih canggih seperti SAP atau Oracle yang mampu mengelola keuangan global, mengintegrasikan berbagai departemen, serta mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan cepat. Contohnya, PT Unilever Indonesia, TBK, mengimplementasikan sistem SAP atau System Application dan Products untuk pengelolaan informasi akuntansi dan keuangan mereka. SAP ini sendiri merupakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang mengintegrasikan semua fungsi bisnis termasuk akuntansi, keuangan, persediaan, pembelian, dan penjualan dalam satu platform yang saling terhubung. Nah, keuntungan dari penerapan SIA di dalam suatu perusahaan itu ada empat. Yang pertama, membantu menghindari kesalahan perhitungan atau kelalaian dalam pencatatan data yang dapat mempengaruhi keakuratan laporan keuangan. Dan yang kedua, memungkinkan optimalisasi proses akuntansi dan pengelolaan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Yang ketiga, sistem akuntansi yang terintegrasi dapat menangani volume transaksi yang lebih besar tanpa mengorbankan efisiensi perusahaan. Dan yang terakhir, dengan sistem informasi yang terintegrasi ini dan berbasis digital, setiap transaksi yang tercatat dengan jelas memudahkan pihak internal maupun pihak eksternal seperti auditor untuk melakukan pengawasan. Nah, manfaat SIA dalam bisnis itu yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang kedua meningkatkan akurasi dan keandalan data, yang ketiga mempercepat pengambilan keputusan yang lebih tepat, yang keempat memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi, yang kelima transparansi dan pengawasan yang lebih baik, yang keenam pengelolaan keuangan yang lebih baik, yang ketujuh meminimalkan biaya dan pemborosan, dan yang kedelapan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.